Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa dimanapun teman-teman berada ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang uji regresi ya dengan variabel intervening atau dengan istilah lain dikenal dengan istilah path analysis ya atau analisis jalur dengan menggunakan software SPSS begitu ya. Nah, kalau teman-teman ketahui ya, path analysis adalah atau analisis jalur ini merupakan bagian ya lebih lanjut daripada analisis regresi itu sendiri ya. Nah, analisis regresi seringkali digunakan untuk menguji ya apakah ada pengaruh langsung ya yang diberikan oleh variabel bebas ya atau independen ya kita kenal ya terhadap variabel terikat atau dependen gitu ya. Tetapi dalam analisis jalur, path analysis ya tidak hanya menguji pengaruh langsung saja tetapi juga menjelaskan tentang pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas ya atau variabel independen melalui variabel intervening ya atau dalam bahasa yang lain atau literatur yang lain variabel antara misalkan seperti itu terhadap variabel terikat gitu ya. Teman-teman bisa melihat dari kerangka berpikir yang sederhana ini ya. Teman-teman bisa lihat gambar di depan teman-teman ya. Kita dapat merumuskan sebuah hipotesis umum ya yang akan diajukan dalam analisis jalur ya. Di sini adalah apa pengaruh gaya kepemimpinan X1 ya dan lingkungan kerja X2 terhadap motivasi serta dampaknya terhadap kinerja karyawan ya. Nah, dari sini tentu teman-teman bisa memberikan hipotesis ya atau membuat hipotesis yang akan diuji satu persatu ya, yaitu yang pertama adalah apakah ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y atau pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap motivasi. Kemudian hipotesis yang kedua ini adalah pengaruh X1, X2 dan Y terhadap Z ya. Kemudian hipotesis yang ketiga adalah pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z ya. Nah, ini adalah sebagai ilustrasi awal ya untuk mengenalkan bagaimana sih regresi dengan analisis intervening ya dengan variabel intervening gitu ya. Oke. Kemudian ini ada data yang sudah saya miliki ya teman-teman. Di sini saya mendapatkan data X1, X2, Y dan Z. Di sini teman-teman mungkin agar punya gambaran ini adalah data yang saya peroleh dalam bentuk skala Likert ya. 1 sampai 5 ya dengan beberapa item pertanyaan. Yang ini saya ambil adalah jumlahnya saja. Saya hanya mengambil dari jumlahnya saja. Di sini teman-teman bisa melihat ada 4 variabel yang kita olah ya. Ada X1, X2, Y dan Z ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengolahnya ya, teman-teman yang perlu teman-teman ketahui ya dalam analisis path analysis atau analisis jalur nanti adalah melakukan regresi sebanyak 2 kali ya untuk membaca model dari kerangka berpikir yang kita buat di awal tadi. Langkahnya bagaimana teman-teman? Langkahnya teman-teman bisa lakukan klik analyze ya, kemudian regresi, kemudian linear ya. Nah, untuk regresi yang pertama, teman-teman yang perlu lakukan adalah memasukkan variabel dependen berupa motivasi ya, Y dalam hal ini. Kemudian variabel independennya ada gaya kepemimpinan X1 dan lingkungan kerja. Ini sebagai variabel independennya ya. Yang lain acuhkan ya, kemudian klik OK. Nah, ini adalah regresi yang kita lakukan yang pertama. Kemudian kita simpan outputnya dulu ya. Kemudian kita lakukan regresi model yang kedua gitu ya. Nah, di sini teman-teman mengganti ya variabel dependennya yang awalnya tadi Y, sekarang kita ganti Z berupa kinerja karyawan ya. Tetapi di variabel independen kita tambahkan motivasinya atau Y itu sebagai variabel independen. Nah, kita langsung OK ya. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan 2 output ya di sini ya. Output regresi yang pertama dan output regresi yang kedua ya. Nah, tentu teman-teman bisa lihat ya dalam layar yang teman-teman saksikan itu ya. Teman-teman bisa membaca dari yang pertama adalah nilai R-square-nya ya. Nah, di sini kalau teman-teman melihat pada output regresi model yang pertama ya, pada tabel koefisien ya, ini teman-teman bisa mengetahui bahwa nilai X1 ya, nilai signifikansi X1 ini adalah 0,00 sekian ya, dan X2 0,00 sekian ya. Ini teman-teman
membandingkan nilai p-value gamanya gitu dengan nilai alfa yang 0,05 ya. Nah, ketika p-value itu lebih kecil dari alfa, maka kesimpulannya adalah apa? Variabel X1 dan X2 ini berpengaruh signifikan terhadap Y gitu ya. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian besarnya nilai R square ya pada tabel model Shumari ini menunjukkan angka 0,407 ya. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan X1 dan X2 terhadap Y ini bisa dikatakan sebesar 40,7% ya. Sementara sisanya ya, berarti sisanya ada 59,3%, ini merupakan kontribusi dari variabel-variabel yang lain yang memang tidak kita masukkan ke dalam penelitian ya. Nah, sementara kemudian yang paling penting adalah rumus nilai S1 ya. Ini didapatkan dari rumus ya. Ini sudah ada rumusnya, S1 sama dengan akar dari 1 min 0,407 ya, sama dengan, jadi ketemu angka 0,77 sekian-sekian ya. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Nah, ini kita simpan angka ini ya. Nah, kita masukkan ke dalam model yang sudah kita buat yang di regresi yang pertama. Di sini kita tadi kan meregresikan gaya kepemimpinan dengan lingkungan kerja terhadap motivasi ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat nilai S1 yang kita hitung tadi, kita masukkan ke kerangka berpikir yang pertama begitu ya. Kemudian teman-teman lihat regresi yang kedua sekarang. Kita simpan dulu yang pertama tadi ya. Nah, regresi yang kedua teman-teman bisa lihat ya, nilai signifikansi ya pada tabel koefisien. Di situ teman-teman bisa lihat ada X1 adalah 0,026 ya, kemudian X2-nya 0,043 ya, dan Y-nya 0,00 sekian ya. Nah, ini artinya dari tiga variabel ini, X1, X2, dan Y, ini semuanya lebih kecil dari alfa. Artinya apa? Ketika p-value lebih kecil dari alfa, maka regresi ini atau X1, X2, dan Y ini berpengaruh signifikan terhadap Z. Ya, tadi kan seperti itu ya. Kemudian nilai R square-nya sekarang. Pada tabel model Shumari, teman-teman bisa lihat di sana ada angka 0,64 ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa kontribusi X1, X2, dan Y terhadap Z ini adalah 64,5% ya. Sementara sisanya 35,5% ini merupakan kontribusi dari variabel-variabel yang lain yang memang tidak kita masukkan di dalam penelitian ini gitu ya. Nah, kemudian kita perlu menghitung E2 ya, seperti ketika pada persamaan regresi dengan variabel intervening atau antara ya. Di sini rumusnya adalah akar dari 1 min 0,645 sehingga ketemu angka 0,5958. Kita simpan angka ini. Nah, dari angka yang kita temukan tadi kita bisa memasukkan ke dalam model yang kita jadikan kerangka berpikir di awal tadi ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, S1 berada di motivasi ketemu angka 0,7701, kemudian E2 ya, ini 0,5958 pada kinerja karyawan ya. Nah, di sini kita akan menjawab satu persatu hipotesis yang kita buat tadi ya, dari kerangka berpikir yang saya temukan ini ya. Saya masukkan angka-angka tadi ya. Di sini teman-teman bisa melihat ya. Yang pertama adalah melihat bagaimana pengaruh X1 terhadap Y ya. X1 tadi apa? Gaya kepemimpinan ya. Gaya kepemimpinan itu dan lingkungan kerja terhadap motivasi ya. Nah, X1 itu kita melihat kira-kira gaya kepemimpinan itu berpengaruh enggak terhadap motivasi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat dari angka nilai signifikansi ya sebesar 0,00 sekian lebih kecil dari 0,05 sehingga kesimpulannya apa? Bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan antara gaya kepemimpinan dengan motivasi. Ini kita menjawab hipotesis yang pertama. Yang kedua, pengaruh X2 terhadap Y atau pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi. Di sini kita mendapatkan angka yang sama ya, 0,00 sekian itu lebih kecil dari 0,5 ya berupa alfanya gitu ya. Maka kesimpulannya sama dengan yang pertama tadi ya. Artinya apa? Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap Y ya. Kemudian hipotesis yang ketiga ini adalah melihat analisis pengaruh X1 ya, gaya kepemimpinan terhadap
terhadap kinerja karyawan ya. Nah, dari analisa kita bisa memperoleh, kita ketahui ya, nilai signifikansinya adalah 0,026, yang mana ini lebih kecil dari alfa ya, sehingga kesimpulannya juga sama, variabel gaya kepemimpinan ini berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan ya. Kemudian yang keempat sama, kita lihat apakah lingkungan kerja atau X2 terhadap Z, mohon maaf, terhadap kinerja karyawan. Ini juga mendapatkan angka yang sama ya. Karena signifikansinya 0,043 ini lebih kecil dari alfa yang 0,05. Artinya apa? X2 ini berpengaruh signifikan terhadap Z, atau lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan gitu ya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat hipotesis yang kelima ya. Di sini teman-teman bisa melihat ya bagaimana analisis pengaruh Y terhadap Z ya. Dari analisa yang kita peroleh ya, dari model yang kita olah tadi, kita bisa melihat nilai signifikansi Y sebesar 0,00 ya, yang lebih kecil dari alfa, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa secara langsung terhadap pengaruh signifikan Y terhadap Z gitu ya, atau motivasi terhadap kinerja karyawan ya. Kemudian kita bisa lanjut ke hipotesis yang keenam ya. Kita ingin melihat ya analisis pengaruh X1 terhadap Y, analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z ya. Nah, di sini kita perlu melihat pengaruh langsung dulu ya yang diberikan X1 terhadap Y. Yang mana kita bisa lihat teman-teman nilainya adalah 0,156 di sini ya. Sedangkan ada pengaruh tidak langsung ya antara X1 ya melalui Y terhadap Z. Nah, ini kita dapatkan dari apa? Dari perkalian nilai beta X1 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu berapa? 0,336 dikali 0,612. Sehingga di sini teman-teman ketemu nilai 0,206 gitu ya. Maka di sini kita bisa mengatakan bahwa pengaruh total langsung yang diberikan X1 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung ya. Yaitu berapa? 0,156 ditambah 0,206. Nah, ketemu angka 0,362 ya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan ini ya, kita bisa mengetahui bahwa nilai pengaruh langsung hanya 0,156. Sedangkan pengaruh tidak langsung sebesar 0,206. Ini tentu kita bisa memaknai bahwa pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan pengaruh yang langsung tadi. Nah, ini berarti kita bisa menyimpulkan bahwa secara tidak langsung X1 melalui Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Atau apa? Gaya kepemimpinan melalui motivasi ini memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan gitu ya. Kemudian di hipotesis yang ke-7 ya, kita melihat X2 melalui Y terhadap Z. Jadi melihat lingkungan kerja itu berpengaruh tidak ya terhadap kinerja karyawan ya dengan variabel intervening motivasi gitu ya. Nah, kita melihat juga dengan cara yang sama yang kita lakukan di hipotesis yang ke-6 tadi ya. Teman-teman bisa ketahui ya pengaruh langsung lingkungan kerja atau X2 terhadap kinerja karyawan adalah 0,146 ya. Sedangkan pengaruh tidak langsung ya X2 melalui Y terhadap Z adalah perkalian dari angka 0,403 ya. Di sini teman-teman lihat ya, X nilai garis yang menghubungkan X2 ke Y ya, ini kan ada 0,403 kemudian dikalikan dengan 0,612 ya. Yang mana ini teman-teman akan ketemu angka berapa? 0,247 ya. Maka di sini teman-teman bisa menyimpulkan ya, pengaruh tidak langsungnya ini adalah penjumlahan ya dari 0,146 ditambah 0,247 yaitu 0,393 ya. Nah, dari perhitungan yang kita lakukan ini tentu kita bisa melihat ya pengaruh langsungnya ini hanya 0,146 dan pengaruh tidak langsungnya lebih tinggi ya berapa? 0,247. Di sini tentu kita bisa mengatakan bahwa pengaruh tidak langsung lebih besar ya, karena ada variabel motivasi itu ternyata pengaruhnya lebih besar gitu ya.
daripada pengaruh langsung ya antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan gitu ya. Jadi kita bisa menyimpulkan dari sini adalah atau menunjukkan bahwa dari tabel ini secara tidak langsung X2 melalui Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z, atau lingkungan kerja melalui motivasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada sebuah perusahaan gitu ya. Nah, mungkin itu untuk teman-teman ya, untuk regresi dengan variabel intervening pada kesempatan hari ini. Dari saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.